Halo rekan-rekan administrator dan pengurus sekolah, selamat datang di paparan kita kali ini. Tahu nggak sih, sebagai pengelola pendidikan, kita ini pada dasarnya adalah arsitek. Ya, arsitek dari sebuah bangunan yang sangat krusial, yaitu kepercayaan publik. Hari ini kita bakal membedah cetak biru kepercayaan kita, atau secara resminya, Kode Etik Pelayanan UPTD SDN Sokobana Daya 1. Penjelasan ini memang dirancang khusus buat kita para penyelenggara, biar kita benar-benar paham fondasi dari setiap keputusan yang kita ambil setiap harinya. Oke, mari kita langsung selami ini. Gimana sih cara kita menjamin kepercayaan publik? Kedengarannya simpel ya, tapi pertanyaannya, ini punya taruhan yang sangat tinggi buat kita loh. Sebagai administrator, tanggung jawab utama kita bukan cuma ke siswa atau orang tua, tapi juga ke negara. Kepercayaan itu nggak datang dari langit, dia harus dibangun, dirawat, dan dijaga lekat-lekat dengan integritas kita. Nah, kalau kita bicara soal penyelenggara pelayanan publik, kita tuh sebenarnya lagi ngomongin siapa sih? Jawabannya, kita sendiri. Ya, kita para pimpinan unit dan satuan kerja di SDN Sokobana Daya 1. Kitalah yang memikul beban dari kepercayaan institusional ini. Jadi aturan ini bukan cuma buat staf atau guru di lapangan, tapi mutlak harus dimulai dari kita yang duduk di kursi kepemimpinan. Ini dia agenda utama atau cetak biru kita hari ini. Kita bakal ngebahas mulai dari membangun fondasi kepercayaan publik, standar pelayanan kita sebagai administrator, kewajiban jaga integritas institusi, terus masuk ke batas-batas merah yang sama sekali nggak boleh dilewatin, sampai akhirnya kita ngomongin soal sanksi dan pastinya penghargaan atas dedikasi kita. Bagian pertama, membangun fondasi kepercayaan publik. Sama kayak bikin gedung, kalau mau bangunannya kokoh, fondasinya juga harus kuat kan? Dan buat kita, fondasi itu adalah norma pribadi kita sendiri. Kita mulai dari norma dasar pribadi nih. Ada jujur, terbuka, berani, profesional, tapi coba perhatikan dua kata ini baik-baik. Tangguh dan berintegritas. Di lapangan nanti, pasti bakal ada aja godaan atau bahkan intimidasi kan? Nah, menjadi tangguh artinya kita berani berdiri tegak ngadepin itu semua. Terus berintegritas itu ibarat batuan dasar kerjaan kita. Sikap bermartabat yang mastiin semua keputusan kita itu bisa kita pertanggungjawabkan di mata publik. Sisanya, kita juga harus kompeten, tangkas, jeli, independen, dan sederhana. Kombinasi antara sikap jeli dan independen ini sebenarnya luar biasa penting loh. Kalau kita teliti ngelihat masalah dan selalu bersikap netral, itu bakal jadi tameng yang melindungi kita dan sekolah dari segala macam tekanan eksternal yang nggak benar. Lanjut ke bagian kedua, standar pelayanan penyelenggara. Setelah fondasi pribadi kita beres, sekarang kita bahas struktur dinding utamanya, yaitu interaksi harian kita dengan masyarakat. Pelayanan kita jelas harus adil, cermat, ramah, cepat, dan pastinya nggak boleh mempersulit masyarakat. Tapi ini yang paling menarik dan patut kita garis bawahi. Kita punya tugas untuk nggak cuma bicara, tapi juga mendengarkan. Bersikap simpatik dan membuka telinga lebar-lebar buat nerima protes serta keluhan publik, itu adalah bentuk tertinggi dari pelayanan publik yang modern, rekan-rekan. Masuk ke bagian ketiga, kewajiban menjaga integritas institusi. Kekuasaan atau wewenang yang kita pegang ini selalu datang satu paket dengan kewajiban besar yang sama sekali nggak bisa ditawar-tawar. Coba kita bandingkan antara hak dan kewajiban kita. Ya, kita memang punya hak atas update peraturan, training, atau fasilitas. Tapi ingat, hak-hak itu cuma amunisi aja. Itu adalah alat yang dikasih negara supaya kita bisa menuhin kewajiban kita di sisi sebelahnya. Ngasih pelayanan terbaik, transparan, dan menjaga integritas institusi tanpa kompromi. Kewajibannya tuh spesifik banget. Melayani sesuai prosedur, hindari konflik kepentingan, dan bantu masyarakat paham hak mereka. Jadi, sebagai administrator, kita tuh bukan sekedar robot yang ngikutin SOP buta. Dengan jalanin prosedur-prosedur ini, kita sebenarnya lagi secara aktif menjaga reputasi sekolah kita. Nah, ini agak serius nih. Ada satu kewajiban spesifik yang bikin aturan kita ini beda dari sekedar panduan HRD biasa, yaitu pelaporan LHKPN. Buat pejabat yang disyaratkan, ini adalah mandat anti korupsi yang sangat ketat loh. Transparansi harta kekayaan itu adalah bukti nyata tanggung jawab kita kepada negara. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 30. 30 hari adalah waktu maksimal kita buat ngelaporin setiap bentuk gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan kita ke KPK. Nggak ada toleransi keterlambatan buat hal yang satu ini. Oke, bagian keempat, batas merah yang nggak boleh dilanggar. Kalau tadi kita bahas yang wajib-wajib, sekarang kita bahas larangan absolutnya, alias area zero tolerance di sekolah kita. Pelanggaran berat ini gampangnya dibagi dua. Pertama, urusan uang dan aset, haram hukumnya ada KKN, pungli, nerima uang pelicin, atau merusak aset negara.
Kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Nggak boleh ada favoritisme, ngerugiin masyarakat, apalagi ngebocorin rahasia institusi. Ini resiko struktural yang fatal banget buat institusi dan harus kita jauhi. Satu hal yang mau saya perjelas di sini. Jangan pernah sekalipun melakukan kolusi di level apapun, entah itu buat untung pribadi atau bareng-bareng kolega. Kenapa? Karena kolusi itu ibarat merampok hak negara dan langsung ngancurin kepercayaan publik yang selama ini susah payah kita bangun. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, konsekuensi dan penghargaan atas dedikasi. Layaknya sebuah bangunan, pasti ada waktu untuk inspeksi kan? Disinilah tindakan kita dievaluasi. Kalau ternyata ada pelanggaran yang terbukti, proses eskalasinya itu jelas dan nggak main-main. Mulai dari bukti, turun sanksi administrasi, dan ingat, akuntabilitas kita ini tembus sampai ke level kabupaten. Sanksi resminya akan dikeluarkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Terutama buat rekan-rekan ASN, tolong diingat bahwa kode etik ini bukan sekedar aturan internal yang dibuat-buat sekolah. Ini diikat dan di-backup langsung oleh kekuatan hukum nasional. Tapi tunggu dulu, kita nggak cuma mau ngomongin soal sanksi kok. Kalau Anda konsisten nunjukin dedikasi dan integritas yang luar biasa tinggi, minimal 3 bulan berturut-turut, itu pasti ada apresiasinya. Bakal ada penghargaan khusus langsung dari Kepala UPTD SDN Sokobanah Daya 1. Kerja keras Anda di jalan yang benar pasti bakal dilihat dan dihargai. Untuk itu, kita patut bangga. Sebagai penutup paparan ini, coba deh kita renungkan sama-sama. Integritas itu sebenarnya bukan tentang seberapa jago kita menghindari hukuman. Integritas itu adalah tekad kita buat dapetin lencana dedikasi tertinggi sebagai seorang pelayan publik. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda semua, warisan kepercayaan seperti apa sih yang mau Anda bangun untuk sekolah ini? Terima kasih banyak sudah menyimak, dan mari kita kembali berkarya.